Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut Nabi Muhammad SAW yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama, kewajiban kita dalam melaksanakan salat subuh berjamaah, dan yang kedua, insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Haji Elva Hendri Mukhlis MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema hamba sejati Allah. Untuk itu kepada Ustadz Dr. Haji Elva Hendri Mukhlis MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid An-Nur, baik yang hadir di kajian di subuh di masjid ini ataupun yang mendengarkan dimanapun kita berada, semoga hadirnya kita mengikuti kajian ini mendapatkan limpahan rahmat dan berkah serta keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini kajian kita mengambil tema hamba Allah sejati. Jadi ada kata-kata hamba Allah sejati. Banyak orang mengaku dirinya hamba Allah. Yang sering itu ketika berinfak ya. Berinfak, bersedekah, hamba Allah 1 juta. Hamba Allah 5 juta. Nah, itu. Berarti kita berani mengklaim diri kita itu hamba Allah. Betul, tidak salah. Persoalannya adalah kita mengaku hamba Allah, apakah Allah akui kita hambanya? Nah, ini persoalan. Seperti halnya kita mengatakan kami orang beriman, kami mukmin sejati, mengaku beriman. Apakah Allah akui kita beriman? Tidak. Karena nggak mungkin diakui tanpa diuji, kan begitu? Mustahil diakui iman kita tanpa Allah uji. Allah pasti menguji.
Begitu pula hamba Allah ini. Mengaku sebagai hamba Allah itu mudah, gampang. Tapi untuk diakui oleh Allah sebagai hambanya itu nggak mudah. Harus punya kriteria. Jadi kalau kita ingin mengaku hamba Allah dan Allah ingin akui sebagai hambanya, ada 11 syarat yang harus kita penuhi berdasarkan Al-Quran. Surat yang ke-25 Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 77. Silakan Bapak Ibu yang punya Quran boleh buka. Yang ada HP aplikasi Quran silakan buka. Biar kita langsung merujuk ke Quran. Surat 25 Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 77. Ayat ini berisi tentang 11 macam kriteria hamba Allah itu. 11 macam persyaratan yang wajib kita penuhi kalau ingin menjadi hamba Allah dan Allah akui kita sebagai hambanya. Itulah makna dari hamba Allah sejati. Itu maknanya. Mengaku hamba Allah, Allah akui kita hambanya. Nah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu. Di kalimatnya jamak ya, ibad, jamak dari kata-kata abdun. Kalau abdun itu seorang hamba Allah, abdani dua orang hamba Allah, ibad itu jamak taksir namanya, beberapa orang hamba Allah. Ya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu siapa mereka? Satu, alladzina yamshuna bihauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi, yang hidup di bumi ini hauna, dengan kondisi rendah hati, tidak boleh sombong, berjiwa tawadhu'. Nah ini sulit nih Pak, tidak gampang ini, sulit. Mewujudkan menjadi hamba Allah yang rendah hati itu tidak gampang. Nah, nanti kita jabarkan ya. Kita uraikan 11 macam dulu. Nanti kita jabarkan sesuai waktu yang tersedia. Pertama tadi, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, orang-orang yang apabila mereka menjumpai malam, bertemu dengan malam, terbangun di tengah malam, sujjada, mereka sujud. Apa artinya itu? Mereka tahajud. Itu gampang menyebut. Yang terbiasa alhamdulillah mudah. Kalau nggak terbiasa Pak, itu memulainya tuh susah itu. Orang-orang yang berjumpa tengah malam, hadir di tengah malam itu, mereka tergerak untuk tahajud. Itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharaba innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, jauhkan kami dari siksa neraka jahanam. Nah, itu mudah itu. Itu mudah. Kita doa terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, usring. Setiap sholat itu enggak lupa baca itu.
Udah biasa itu. Malah sebelum salam, innaka hamidum majid, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dibaca enggak, Pak? Itu doa Nabi yang Nabi enggak pernah lupakan itu. Sebelum salam ketika salat, bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam Nabi baca doa itu. 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berarti kita sudah biasa doa itu kita baca. Berarti nomor 3 itu mudah. Berdoa agar terhindar dari azab jahannam yang mengerikan, yang menyedihkan, yang membinasakan. Ya, nomor 3 mudah. Sudah kita alami. Yang keempat, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila mereka berinfak, mengeluarkan hartanya, berderma mereka, menyumbang mereka, tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir. Berbelanja mereka tidak boros, tidak kikir, tapi pertengahan di antaranya. Berarti yang suka boros, yang berpoya-poya, ya, kadang-kadang uang keluar tanpa berguna, atau yang pelit, gak mau berinfak, susah bersedekah, enggan berzakat. Nah, ini bukan hamba Allah. Itu keempat. Kelima, walladzina la yad'un ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah. Yang mereka sembah hanya Allah saja. Tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Artinya orang yang bertauhid, yang tersingkir dari kehidupannya segala macam-macam syirik. Apa itu syirik? Apa syirik? Kalau di Jakarta itu syirik artinya apa? Iri, ya. Dia syirik sama saya, dia iri sama saya, bukan itu artinya. Syirik di Quran bukan itu, tapi menduakan Allah, menjadikan Allah berbilang, dibikin tandingan kepada Allah. Itu syirik namanya. Itu yang kelima. Orang yang tidak berbuat syirik berarti murni tauhidnya, murni dia mengesahkan Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, wala yaqtulunan nafsallati haramallah illa bil haq. Orang-orang yang tidak pernah membunuh, bukan pembunuh dia, kecuali membunuh dengan syar'i. Contohnya dia pelaku hukum kisos. Nah, itu lain itu. Membunuh orang karena syar'i namanya. Allah bolehkan bunuhnya. Tapi membunuh tanpa syar'i, ya, itu bukan hamba Allah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wala yaznun, bukan pula pezina. Bukan pezina. Nah, sekarang kan tempat zina itu terbuka lebar, Pak. Di mana-mana ada. Hampir tiap kecamatan ada. Betul nggak? Mudah didapat, gampang disinggahi. Kadang-kadang ke dalam HP diantarkannya, ditawarkannya. Tergantung iman lagi, mau tidak. Kadang-kadang pulang kantor mau ke rumah saja, mampir sebentar. Bermacam-macam cara. Panti pijat lah caranya. Ya, bermacam-macam model. Yang intinya hamba Allah itu bukan pezina. Itu yang ketujuh. 8 ada di ayat yang ke-72. Walladzina la yashhaduna zur
Orang-orang yang tidak pernah menjadi saksi palsu. Tidak pernah menjadi saksi palsu. Kalaupun jadi saksi, dia mau saksi yang adil, yang benar. Contohnya apa itu? Saksi palsu di mana? Di mana, Pak? Saksi palsu di mana kira kasusnya? Coba jadi saksi palsu itu kasusnya di mana? Penyebar hoak. Masuk saksi palsu ya? Saksi palsu ya? Masuk. Apalagi? Dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, camat. Camat gak ada ya? Bupati, wali kota, gubernur, presiden. Apa? Oh, DKM. DKM juga masuk ya. Jadi saksi palsu, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, menukar-nukar angka, menggeser-geser nomor. Saksi palsu dalam hal apapun, dimanapun, tidak termasuk mereka itu. Bukan hamba Allah. Yang berani menjadi saksi palsu bukan hamba Allah. Itu yang ke-8. Atau saksi di persidangan, ya, perebutan harta, perebutan sawah, perebutan ladang, kebun, ya, saksi palsu. Intinya bukan menjadi saksi palsu, mereka nggak masuk ke dalamnya. 9. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang apabila lewat di sebuah tempat kemaksiatan, tempat yang enggak benar, tempat yang Allah murkai, mereka menghindar. Mereka menjaga dirinya, tidak mau mampir dia. Nah, itu banyak tuh modelnya tuh. Tempat enggak benar, tempat yang Allah murkai, tempat maksiat, tempat bikin dosa. Kalau ada, mereka enggak mau mampir. Ya, tempat-tempat yang ada unsur maksiatnya, kondangan-kondangan, resepsi yang ada unsur maksiatnya, mereka menghindarkan dirinya. Juga banyak ini kasusnya. Intinya tempat manapun yang ada unsur maksiatnya, mereka nggak mau di situ, pergi dia, menghindar dia. Ya, kalaupun terpaksa, mereka tidak menikmati hal itu. Yang ke-9. 10. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan Quran kepadanya, disampaikan dakwah kepadanya berlandaskan dalil, jelas ayatnya, jelas hadisnya, ini loh Pak, mereka menyikapinya dengan sami'na wa ata'na. Bukan pura-pura buta, tidak melihat, bukan pura-pura tuli, nggak mendengar, atau masuk kanan keluar kiri, atau nggak berbekas sama dirinya, atau dia tolak, atau dengan sikap menyikapi sami'na wa antar-antarna, sami'na wa pikir-pikirna. Yang paling fatal tuh kayak Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengar ceramah tapi kami ingkari, kami baca ayat tapi kami ingkari. Sekarang muncul Pak, nah, hati-hati ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati belajar sama YouTube, mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz YouTube, hati-hati sekarang. Banyak isi ceramahnya menyesatkan umat. Sekarang lagi musim ini Pak, musim keluar ulama-ulama penyesat umat. Banyak itu, heboh. Kalau bapak ikuti di YouTube tuh viral itu. Ya, lagi musim. Makanya orang-orang yang menjadi hamba Allah itu, dia hanya tunduk dan patuh kepada ulama pewaris Nabi. Disampaikan ayat yang benar, disampaikan hadis yang betul, dia sikapi dengan sami'na wa ata'na.
bukan patuh dengan ulama-ulama penyesat umat tadi. Jadi kita harus saring juga ini Pak, harus saring. Ya, saring juga mendengarkan kajian-kajian itu yang sekarang lagi viral. Maka sengaja dimunculkan ulama-ulama kontroversial yang berani mengatakan agama itu sama semua kok, benar semua kok. Atuh hati-hati itu. Itu ulama liberal itu. Ya, Nabi Adam bukan nabi pertama. Nauzubillah min zalik. Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Dikatakannya bukan nabi pertama kok. Itu hati-hati. Banyak. Kalau sebuka tuh modelnya banyak. Ya, hati-hati Pak. Kadang-kadang larinya kemana kajian ini? Ini sekarang lagi musim ini. Ya, udah usah sebutkan namanya deh. Bapak Ibu tahu lah. Tahu nggak itu? Ulama kontroversial sekarang. Sengaja ditongolkan, diviralkan. Ya, apakah itu pengalian isu saya nggak tahu deh. Apakah pengalian isu atau sebenar-benarnya mereka sesat sehingga gejolak semua ormas NU-nya yang kultural ya, gejolak. Yang garis lurus gejolak, Muhammadiyahnya gejolak, MUI-nya protes. Nah itu. Jadi hamba Allah itu orang-orang yang mendengarkan kajian-kajian yang benar-benar jelas dalilnya. Kalau jelas dalilnya, ini loh ayatnya, hadisnya dan benar, diakui oleh ulama, oleh jumhur ulama, dia sikapi dengan sami'na wa ata'na, bukan dengan sami'na wa asaina. Yang ke-10. Terakhir 11. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang sering berdoa, ini mudah juga ini, enggak sulit, hanya doa kok. Yang suka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, datangkanlah pasangan kami, jadikanlah pasangan kami, suamikah, istrikah, dan anak cucu kami yang qurrata a'yun, yang senang kami memandangnya, yang elok perangainya, yang baik akhlaknya ya Allah. Istri, suami, anak-anak yang baik akhlaknya, yang cinta orang ke mereka, yang senang kita melihatnya karena baiknya. Dan jadikan kami menjadi pemimpin orang bertakwa, bukan ketua geng kemaksiatan, bukan backingan perbuatan jahat. Jadikan kami ya Allah komandan, ketua, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami orang yang terkemuka di kalangan orang-orang baik, bukan ketua penjahat. Nah itu maknanya itu. Nah ini 11 macam karakter hamba Allah di surat 25 Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 77. Nah, terhadap mereka Allah balasi dengan apa? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ayat 75 sampai 76. Untuk mereka itu Allah siapkan surga. Surga dengan segala fasilitasnya, keenakan yang tiada taranya. Seenak-enak dunia, apapun yang Bapak Ibu rasakan itu belum seberapa dibandingkan surga. Itu pun surga terbawah, bukan tertinggi. Bukankah surga itu bertingkat-tingkat? 8 tingkatannya. Apa yang tertinggi apa? Tertinggi apa Pak? Hah? Jannatul Firdaus tertinggi, Jannatul Adnin, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Darussalam. Berarti yang kelima apa? Yang kelima apa? Darussalam. 6 Darul Khulud. 7 Darul Muqamah. 8 Maqam Amin. 8 tingkatan surga. Dan Nabi katakan, kalau kalian ingin minta surga juga, minta yang tertinggi. Apa tuh? Firdaus. Bapak Ibu pernah nggak minta itu? Pernah nggak minta doa ke Allah, ya Allah masukkan kami ke surga Firdaus?
Pernah minta itu enggak? Alhamdulillah. Tapi yang sering kita ucapkan, kita dengar, minta bukan Firdaus, tapi Darussalam. Betul enggak? Hah? Coba tadi imam tadi memimpin doa tadi. Doanya apa tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Terus wa adkhilnal jannata darussalam. Minta apa? Darussalam. Level berapa itu? Level berapa surganya? Itu saya sering dengar tuh Pak, di mana-mana sering dengar oleh imam-imam, oleh ustaz-ustaz yang berdoa, yang mengeraskan doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami Allah ke surga Darussalam. Betul enggak? Di hadisnya bukan itu Pak. Di hadisnya kalau minta surga, minta Firdaus, bukan itu. Coba teliti kembali, cek kembali, dari manakah kita dapatkan doa itu? Bukan berarti nggak boleh, boleh nggak masalah, boleh. Yang namanya minta surga nggak boleh kan? Tapi saran Nabi bukan minta level 5, saran Nabi minta level tertinggi. Firdaus, dikasih level 5 nggak apa-apa, alhamdulillah. Jangankan level 5 Pak, level yang terakhir pun, yang ke-8 nggak masalah. Jadi kalau minta tuh yang tertinggi, itu hadisnya ada itu, surga tertinggi Firdaus. Untuk itu mintalah ke Allah Firdaus itu. Kalau mau minta Firdaus. Tapi sudah biasa di masjid-masjid dimanapun kita dengar itu. Saya sering dengar. Ya, kok mereka minta channel apa? Darussalam ya? Kok Darussalam dimintanya ya? Bukankah Nabi menyuruh minta Firdaus? Coba nanti bagi ustadz, bagi imam, tanyakan ke ustadznya, atau lihat kembali apa namanya? Lihat kembali rujukan di mana dapatnya. Ya. Enak dengar ya. Oh ya, alhamdulillah. Sama? Hah? Oh, dia biar ada semacam keenakannya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Jadi ada lam ujungnya ya. Enak dengar. Ya bolehlah, nggak apa-apa. Boleh. Yang penting kita telah minta ke Allah surga level 5 Darussalam. Kita camkan, kalau Nabi menyampaikan sama kita, kalau minta surga minta yang tertinggi Firdaus. Tapi nggak bisa pula dirubah konsepnya itu. Jangan rubah-rubah pula semau kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannatal firdaus. Enggak bisa pula itu. Enggak matching dia. Enggak matching dia Pak. Itu merubah-rubah namanya. Enggak boleh pula. Enggak boleh pula. Kenapa? Enggak biasa di telinga kita begitu. Tapi tolong camkan maknanya. Kita minta ke Allah surga yang level 5. Sementara di hadisnya, kalau minta yang tertinggi sekalian. Firdaus minta, dikasih level 5, alhamdulillah. 6, 7, 8 pun tidak ada persoalan. Yang namanya surga tetap baik Pak, walaupun emperannya, walaupun terbawah tetap bagus. Nah, tapi kalau bisa kata Nabi minta yang tertinggi. Makanya nanti coba yang mendengar kajian ini, ya silakan nanti dikembalikan kerujukannya, di mana dapatnya doa itu. Kalaupun hadis, siapa perawinya? Ada perawinya, status hadisnya bagaimana? Sahihkah, hasankah, dhaifkah, atau maudhu'kah? Teliti lagi. Ya, teliti lagi. Kalau yang sudah pasti sahih, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu sudah pasti sahih. Saya jamin.
Nah, kita masukkan saja. Bukan berarti nggak boleh ya. Boleh. Yang namanya doa itu boleh saja, nggak masalah. Doa itu asal baik, doanya boleh. Jangankan bahasa Arab, Indonesia pun boleh, nggak ada persoalan. Cuma kita kaji levelnya, statusnya, derajatnya. Nah itu. Ya. Untuk mereka-mereka yang mengamalkan 11 macam tadi, mereka mendapatkan surga, kata Allah. Surga yang mana? Terserah Allah. Mau di mana taruh kita? Yang penting surga. Yang 8 tingkatan tadi, terserah. Ya, tentu sesuai iman kita, sesuai amal soleh kita, nggak sama. Di yang hadir ini Pak, nggak sama iman kita. Yang hadir ini nggak sama amal soleh kita, betul nggak Pak? Nggak sama. Yang tahu siapa? Yang tahu hanya Allah. Kalau di mata kita nggak tahu Pak. Oh, Bapak ini paling rajin 5 waktu di masjid, di awal waktu sekian orang, ya itu di mata kita. Tapi di mata Allah nggak sama. Allah menilai niat, Allah menilai kualitas ibadah, ya sejauh mana berlandaskan dalil yang sahih, itu Allah yang tahu. Makanya berbeda levelnya. Allah yang naruhnya, terserah Allah lah. Kita bukan hakim. Hakim yang adil itu hanya Allah. Kita nggak boleh. Ya, oh syanu Firdaus, syanu Darussalam, oh, enggak, bukan hak kita itu. Oh syanu surga, syanu neraka, bukan hak kita itu. Itu telah mencampuri urusan Allah itu. Itu urusan Allah. Makanya di surga manakah ditaruhnya kita, terserah Allah. Yang penting kita ke surga. Yang penting kita ke surga. Yang mengamalkan 11 tadi, Allah janjikan untuk mereka surga, dan disambut oleh malaikat di sana dengan ucapan salam. Nah, lihat pula nanti di surat 39 itu ada Az-Zumar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, itu. Di Az-Zumar itu juga ada 74 ya. Nah, itu juga ada informasi tentang orang-orang yang mengamalkan yang tadi itu disambut oleh malaikat dengan ucapan selamat sampai ke surga. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di sana. Itulah tempat yang terbaik. Tempat terbaik, penginapan yang paling empuk, yang paling murni, yang paling mewah, ya, yang paling menyenangkan. Ya, itu balasan terhadap mereka yang mengamalkan 11 macam tadi. Nah, coba Bapak Ibu yang mendengar tadi, coba kita ulangi ya. Ini global dulu ya, global. Nanti mau saya perinci per itemnya biar dalam kajiannya. Pertama apa tadi syaratnya? Syarat ingin diakui Allah kita hambanya. Satu apa tadi? Yang berkarakter, yang bersifat rendah hati, nggak sombong. Itu yang pertama. Kedua apa? Wah, belum sampai ke rumah. Wah, benar juga ya. Kata Imam Syafi'i, Pak. Apa kata Imam Syafi'i, Pak? Belajar agama tanpa dicatat seperti pengembala kambing yang tanpa mengikat kambingnya. Itu ungkapan Imam Syafi'i itu. Belajar agama tanpa dicatat seperti pengembala kambing yang tanpa mengikat kambingnya. Gimana akibatnya? Lepas ya. Lepas. Kalau keilmuan lupa. Makanya saya punya saran ini. Karena masjid ini sudah luar biasa bagus. Sudah bagus kajiannya tiap berapa kali satu pekan. Nah, kita mulai hilangkan kata minggu, Pak. Maaf ini. Saya koreksi lagi. Jangan kita lagi menyebut minggu. Itu bukan produk kita. Itu produk orang Nasrani itu, Pak. Jangan lagi minggu lagi. Kita anti dengan minggu. Kenapa? Bukan konsep Allah. Itu konsep yang batil. Jadi kita mulai membiasakan kata-kata ahad. Bukan minggu lagi, ahad. Produk Allah itu ahad, bukan minggu. Minggu produknya orang-orang kafir. Ya, nanti dikaji lagi satu pertemuan itu. Kenapa minggu itu salah, Ustaz? Oh, setengah jam itu menguraikannya. 1 jam maksimal. Ya, kita mulai tinggalkan hari apa? Ahad. Bukan minggu depan, tapi pekan depan. Bukan minggu depan, pekan depan atau ahad depan. Nah, kita mulai ini, Pak.
Kenapa Allah perintahkan kok surat 2 kan? Surat 2 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh, jangan tanggung-tanggung. Jangan separuh-separuh. Jangan adopsi yang bukan milik kita. Jangan adopsi yang bukan milik Allah. Jangan adopsi kata-kata, ungkapan, perbuatan, akidah yang bukan akidahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah itu, minggu itu bukan produk kita. Dulu Pak kalender kita itu Ahad. Tapi kehebatan mereka, kekuatan ekonomi mereka, kekuatan kekuasaan mereka, mereka mampu membeli semua kalender yang ada. Percetakan semua mereka bayar. Ganti kata Ahad dengan Minggu katanya. Nanti kenapa nggak boleh Ustaz? Minggu itu apa artinya? Dari mana sejarahnya? Setidaknya kita mulai membuang yang bukan milik kita. Kita mengambil yang milik kita. Mulai beransur-ansur. Karena ke depan ini Pak, musuh semakin menyatakan diri. Musuh itu semakin menampakkan dirinya. Jangan sampai kita dikuasai oleh musuh. Na'udzubillah min zalik. 3 kekuatan dahsyat nanti yang menguasai kita. Hati-hati itu. 3 musuh berat yang sedang menyusun strategi sekarang untuk menghabisi Muslim. Ya, 3 kekuatan dahsyat. Na'udzubillah itu. Yang 3 itu apa? Nggak usah sekarang disebutkan. Nanti ngacau lagi kajiannya. Ya. Ya. Sekarang ulangi. Apa tadi Pak? Yang pertama rendah hati. 2 suka tahajud. 3 yang suka berdoa agar terhindar dari neraka jahanam. Yang keempat yang suka berinfak, yang tidak kikir, tapi tidak pula boros. Seenaknya uang dihamburkan yang tanpa berguna. Sementara banyak orang butuh uang kita, banyak orang kelaparan uang kita yang mereka harus disantuni. Tapi kita nggak peduli itu, tapi kita hamburkan ke hal-hal yang tidak berguna. Ya, mengabaikan memberikan orang yang butuh bantuan, tapi kita hamburkan ke yang nggak berguna. Bukan nama Allah, bukan nama Allah itu. Yang keempat, kelima apa? Orang yang tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah, yang tidak berbuat syirik, yang selalu menjaga tauhidnya dari hal-hal kesyirikan. Yang keenam, yang tidak pernah membunuh atau bukan pembunuh. 7, yang tidak berzina, yang tidak suka, yang tidak hobi berzina. Bukan pezina. 8, yang tidak menjadi saksi palsu. 9, apabila mereka menjumpai tempat maksiat, tempat yang Allah murkai, dia nggak mampir. Jangankan mendukung, jangankan ikut serta, mampir pun tidak. Dia menghindar, menjaga dirinya. 9. Udah 10 apa tadi? Orang-orang yang apabila dibacakan, disebutkan ayat-ayat Allah, mereka menyikapinya dengan sami'na wa ata'na. Bukan pura-pura tuli, bukan pura-pura buta, gak mau tahu. Ya, di ayat disampaikan, hadis disampaikan, tapi gak ada perubahan. Kenapa? Karena mereka tidak amalkan. Gunanya kajian itu dapat 1 amalkan, dapat 5 amalkan. Bukankah kita sudah puluhan tahun mengaji? Udah puluhan tahun kita membahas Al-Quran, hadis. Dari mana-mana sumbernya. Mereka itu hanya ngaji, tapi mereka tidak praktekkan. Mereka sikapi seperti orang tuli, tidak mau dengar atau tidak mendengar. Seperti orang buta, pura-pura nggak lihat. Harusnya dia masukkan ke telinga kanan, langsung ke hati, menjadi keyakinan, dibuktikan dengan anggota badan orang beriman. Nah itu.
Nomor terakhir 11. Apa tadi 11? 11 apa tadi? Orang-orang yang suka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, jadikanlah pasangan kami, suami kah, istri kah, dan anak cucu kami menjadi qurrata a'yun, orang yang senang mata melihatnya, yang berakhlak mulia. Sering berdoa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, masukkan Pak dalam doa-doa kita itu prinsip itu Pak. Itu prinsip itu. Itu yang penting itu, di setiap doa itu masukkan itu. Jangan sampai lupa. Minta ke Allah pasangan kita, istri kita atau suami kita atau anak-anak kita, cucu kita menjadi keluarga yang berakhlak mulia, menjadi keluarga yang seia sekata, seduka secita, sevisi dan misi, menjadi keluarga yang saling bersama dalam kebaikan dan bersama menentang keburukan-keburukan. Nah itu tidak mudah itu Pak, itu tidak mudah itu. Suaminya berakhlak mulia, istrinya tercela. Istrinya yang mulia, suaminya yang cingkahak. Apa tuh cingkahak? Cingkahak itu bahasa apa ya? Bahasa Padang, bahasa Padang ya. Cingkahak itu artinya Pak, ya akhlak nggak bagus lah, begitu. Itu bahasa vulgarnya ya. Tapi bahasa halusnya cingkahak. Oh, ada pula suami istrinya bagus, orang pengajian, bapak ibu orang pengajian, taat ibadah, berakhlak mulia. Anaknya susah diatur, yang nakal, yang lawan terus, yang terjerumus ke dalam dunia hitam. Oh, akhlaknya bagus orang tuanya, anak bagus, cucunya yang kemana-mana, yang bikin emosi. Nah, ini penting, minta ke Allah. Makanya doa ini penting Pak. Hafal setiap kita dan doakanlah, Rabbana hablana min azwajina. Ayo kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, bagi imam tuh saran saya, bagi imam jangan sampai lupakan doa itu. Kalau dipimpin doanya silakan, jangan lupakan doa itu, karena makmum tuh ngikut soalnya, betul ya? Makmum tuh ngikut, jadi imam harus pilih. Imam harus pilih doanya betul-betul doa yang mewakili semua permintaan, karena kita aminkan semua, betul nggak? Kita aminkan, jadi pilih betul-betul pilih, saring doa itu, doa-doa yang mewakili semua permintaan jamaah. Wah, kita carikan doanya, nah, nanti yang lain tinggal mengaminkan. Ya, kalau rasanya nggak sempurna oleh imam, silakan tambah sendiri oleh makmumnya. Tambah sendiri. Mungkin setelah saya imam berdoa, doa sendiri lagi. Karena ini tadi belum tercakup. Tambahkan sendiri. Itu doa-doa yang penting itu Pak. Nabi selalu baca itu. Yang terpenting itu malah sekarang, betul nggak Pak? Keluarga yang tangguh, keluarga yang beriman, keluarga yang betul-betul hamba Allah sejati. Untuk ngurus orang lain susah sekarang Pak, susah sekarang. Cukup ku anfusakum wa ahlikum nara, itu wajib bagi suami itu. Minta ke Allah, ya Allah jadikan saya ini sebagai suami yang berakhlak mulia, beriman yang kuat, yang betul-betul terpuji ya Allah, calon surga ya Allah. Jadikan pula istriku akhlaknya mulia, patuh ke suami, ya, berakhlak mulia dengan anak-anaknya ya Allah. Jangan istri yang macam-macam ya Allah. Nah, itu maknanya itu Pak. Begitu pula anak-anakku ya Allah, suami istri sudah akur, sudah seia sekata, sudah cocok, sepengajian, rajin ke masjid, suka ngaji. Anak susah diatur, ngaji nak nggak mau dia, sibuk dengan HP terus, ya, sibuk dengan dunianya, susah diatur, diajak ngaji nggak mau, ya. Bahkan yang paling parah apa? Disuruh pakai syar'i, nentang lagi. Kolot itu katanya, nggak modern katanya. Nah, coba. Bapaknya orang pengajian, ibu orang pengajian,
orang tahu kaji, tapi anak susah diatur. Ada nggak sekarang, Pak? Ada nggak? Hah? Saya Pak merindukan masjid-masjid ada anak mudanya. Ini berapa orang anak muda ini, anak kecil nih? Ya, 2 orang nih. Ini 1, ya Allah, bagus ya. Rajin nak ya? Siapa namanya? Hah? Siapa? Ibnu. Kelas berapa? Kelas 5. Bagus ini Pak, Masya Allah. Ini contoh generasi muda Qurani. Doakan semoga istiqomah. Ini contohnya nih, bagus ini Pak. Di saat kawan-kawannya tidur, dia bangun ikut berjamaah sama kita. Ini contoh ini Pak. Ini bibit unggul ini. Jangan sia-siakan orang tuanya, jangan sia-siakan. Bibit unggul ini Pak. Ya. Siapa lagi anak muda nih? Nih muda anak juga ya? Muda kan? Umur berapa sekarang? 20. Iya masih muda itu 20 itu Pak. 20 tuh generasi muda itu. Coba berapa orang sini Pak? Berapa orang nih? Yang mana? Yang belum numbuh giginya ya. Nah, coba Bapak Ibu ya. Kita sadari nggak ya kira-kira tuh? Kita sadari nggak? Ini yang ke masjid yang tiap waktu yang rajin ya Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah usia senja. Gak lama lagi juga akan mati. Seandainya generasi ini habis, sementara penerus kita belum kita lihat. Nah, gimana nih? Ya. Sementara serangan dari luar sekarang Pak, nauzubillah min dzalik. Serangan dari musuh-musuh Islam Pak, enggak tanggung-tanggung Pak. Diserang mereka, merusak akidahnya, merusak moralnya, rusak pemikirannya. Wah, sementara pertahanan kurang, ke masjid jarang, ikuti kajian kurang. Dia diserang dengan YouTube, dengan macam-macam. Mau jadi generasi apa nantinya? Nah, jadi ini doa penting, makanya penting banget Pak. Kalau bisa nangis tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nangis Pak, nangis itu Pak. Ya Allah, jadikan aku sebagai suami, istriku, anak cucuku ya Allah yang berakhlak mulia, yang berakidah benar, ya, yang husnul khatimah. Itu doanya Pak, doa keluarga yang betul-betul Islami. Ya, keluarga qurrata a'yun. Jadikan kami pemimpin bagi orang bertakwa, pemimpin orang yang baik-baik, bukan ketua geng yang tidak benar ya Allah. Apalah artinya Pak, pemimpin tapi di kalangan tidak benar, pemimpin tapi di kalangan koruptor, apa gunanya? Hah? Pemimpin tapi di kalangan na'udzubillah. Itu doanya ini enteng Pak, tapi isinya kandungannya. Kalau kita bahas ini juga 2 jam ini bahas itu tuh. Kalau kita bahas tuh panjang juga itu doa itu. Ya makanya saya sarankan ke imam, kalau memang kita selalu mengeraskan doanya, jangan lupakan doa itu. Biar makmum itu mengaminkan. Ya, itu penting itu. Saya sering memberikan masukan ke imam-imam masjid Pak. Masjid-masjid ya silakan aja, kita nggak ada persoalan. Mau doa masing-masing mereka, mau mereka berdoa bersama, silakan, itu nggak ada persoalan. Cuma kalau dia doa bersama dipimpin oleh imam, telitilah yang didoakan itu, teliti. Doa-doa yang terjamin sahih, jelas ayatnya, betul hadisnya, bukan doa yang ditambah-tambah. Doa-doa yang kurang tepat. Atau yang belum terangkum kemauan jamaah. Kita mengira-ngira nih, jamaahnya berapa orang nih? 50. Kira-kira apa kemauan mereka ini? Apa kemauannya jamaah ini? Imam tuh harus dia ngerti. Seperti ketika dia sholat Pak, sawu sufufakum. Apa artinya itu? Apa artinya? Safnya luruskan, rapatkan. Udah rapat belum? Udah. Masih renggang-renggang ya? Oh, udah rapat ya? Alhamdulillah. Kemarin masih renggang kemarin ya? Kemarin karena kondisi ya? Ya bolehlah karena kondisi. Tapi kalau kondisinya renggang-renggang, imam pusing juga itu. Nggak nyambung dia. Kata imam, sawu sufufakum. Safnya luruskan, rapatkan. Itu artinya itu Pak. Sementara renggang. Cocok nggak itu? Mendingan gak usah baca-baca itu. Nggak usah baca-baca. Atau rubah, luruskan safnya dan ringankan safnya. Luruskan saf, isi yang ditandai. Jangan dipakai kalimat tadi, tidak cocok itu, tidak matching dia.
Saya ketawa itu Pak mendengarkan itu imam sawu sufufakum. Faidatul sufuf, minta mami sholat, luruskan saf, rapatkan saf. Itu syarat untuk sempurna salat jamaah. Dia baca itu tapi tidak ngerti, orang renggang-renggang. Tidak cocok. Jadi kalau kondisi kita nggak boleh rapat, kondisi renggang-renggang, ya udah nggak bagus, usah pakai itu. Nggak usah pakai itu. Cukup dengan safnya luruskan dan renggangkan sesuai yang ditandai. Demi menjaga supaya nggak kena virus. Panjang itu jadinya, ya. Tapi sekarang udah bagus ya. Rapaskan saf, luruskan. Itu tugas imam. Jadi imam nggak boleh pas ke depan Allahu Akbar, nggak boleh itu. Nabi marah itu Pak. Nabi marah. Imam itu wajib tanggung jawab untuk makmumnya, tanggung jawab dia. Makanya kalau bapak kurang sempurna Fatihahnya, gak usah pikirin Pak. Ghairil maghdubi alaihim atau maliki yaumiddin. Imamnya Allahu Akbar, udah rukuk dia. Udah usah marah-marah pula. Imam gimana sih imam? Hati itu marah-marah, cepat banget, macam-macam. Udah usah. Udah usah guru untuk imam gak boleh. Tidak boleh ada hati makmum marah ke imam, gak boleh Pak. Kenapa? Itu syarat jadi imam. Imam itu harus orang yang sedang oleh jamaah. Itu syaratnya. Jadi gak boleh dibenci. Makanya kalau seandainya imam ada yang cepat, ada nggak Pak? Yang cepat. Kita belum selesai baca Al-Fatihah, subuh zuhurnya, asarnya, udah rukuk dia. Ya udahlah. Kita nggak usah lagi berdiri terus. Nanti imam udah itidal, kita masih baca Al-Fatihah juga lagi. Ada gitu kan? Ada Pak. Dia pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, apa namanya? Dinikmati bacanya Pak. Imam udah rukuk, baru Maliki Yaumiddin Pak. Dia masih nyambung terus. Imam udah itidal, masih nyambung terus. Bisa batal tuh berjamaahnya itu. Bisa 2 rukun ketinggalan. Nggak boleh. Terus gimana Ustaz? Caranya, imam itu penjamin makmum, penjamin. Kalaupun bapak belum selesai Fatihahnya, udah Allahu Akbar aja lah cukup. Ya, cukup, nggak apa-apa. Terus tinggal dong Ustaz, imam yang nanggung dosa semua. Nah itu bahaya jadi imam tuh Pak. Imam tuh penjamin. Makanya sahabat Nabi itu Pak nggak mau jadi imam Pak. Kenapa? Takut tuh penjamin. Itu sebabnya Pak. Ya, jadi kalau sahabat-sahabat Nabi itu dia nggak mau jadi imam Pak. Jadi makmum lah katanya. Kenapa? Berat jadi imam tuh, penanggung jawab. Ya, nah, makanya kurang sempurna makmum ditanggung oleh imam. Jadi nggak usah pula marah-marah. Biar aja lah. Sah kau sah. Kenapa? Imam menjamin kok. Tidak usah khawatir. Nah, tapi kalau memberikan masukan nanti setelah sholat, pelan-pelan imam, mohon maaf ya, tadi kecepatan banget. Ya, tolong dikit lagi deh. Ya, masukan berikan setelah sholat. Jangan di dalam sholat ngurutu. Kesal di dalam hati, jangan kesal-kesal, tidak boleh. Itu merusak sholat kita. Tidak boleh. Jangan kesal Pak, merusak sholat. Toh imam tuh penjamin kok. Penjamin kok. Beda dengan muazin. Di hadisnya muazin itu dijamin ke surga. Itu hadisnya Pak. Waduh, besok harus antri jadi muazin lagi. Tapi muazin yang karena Allah. Kenapa? Dia menyuarakan suara Allah. Melewati dia memanggil orang untuk sholat. Nah, hati-hati juga tuh Pak. Pak, azan itu kalimat Allah. Ya, Allah bikin kalimat untuk memanggil manusia, menginformasikan waktu sudah masuk dan dipanggil sholat melewati suara muazin. Dia memanggil siapa Pak? Azan memanggil siapa? Azan memanggil orang. Nah, ini ada pula ulama sekarang yang muncul di televisi, muncul di YouTube. Katanya azan itu fungsinya memanggil Allah katanya. Allah itu kan katanya Allah itu mendengar semua ucapan. Di hati kita bicara, Allah udah mendengar katanya. Ngapain keras-keras? Ini azan keras-keras pakai mikrofon lagi. Kok Allah dipanggil keras-keras? Bukan kalau tuh tahu seluruh ucapan. Nauzubillah, kemana larinya itu? Diartikan oleh dia Pak, azan itu memanggil Allah katanya. Ini bentuk-bentuk penyesatan viral tuh sekarang Pak, viral sekarang tuh. Jadi kalau dia dengar ini, kita siap diskusi dengan dia, walaupun profesor doktor dia.
Ya, kita siap diskusi dengan cara baik untuk meluruskan umat. Jangan sampai umat terayu dengan akidah yang tidak benar. Ini hati-hati Pak zaman ini Pak. Makanya kena hati-hati dengan zaman ini Pak. Banyak tantangan Pak yang merusak-rusak. Makanya saya ingin pertama itu doa kita itu sempurnakan ketika doa itu. Sempurnakan, minta betul-betul ke Allah. Nangis mintanya. Kalau berjamaah imam yang doa, ya silakan, tidak ada persoalan. Nanti jamaah yang mengaminkan. Kalau enggak masing-masing silakan. Yang penting doa itu masuk. Mau berjamaah kah, mau masing-masing kah, enggak usah dipersoalkan. Itu hal ikhtilaf, enggak usah dipertentangkan. Silakan, kalau bagi saya tidak masalah. Mau dipimpin silakan, mau masing-masing silakan. Yang penting doa itu masuk. Itu doa terbaik. Paham ya Pak ya? Doa itu masuk. Doa apa tadi? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu. Kita minta ke Allah agar istri kita atau pasangan suami istri atau anak cucu menjadi qurrata a'yun, yang berakhlak mulia, yang senang mata memandangnya, yang patuh dan tunduk ke Allah. Jangan yang tunduk bapaknya doang, istrinya liar. Yang tunduk istrinya, bapaknya yang tidak benar. Suami istri bagus, anaknya yang susah diatur. Ngelawan. Ya, suka ngelawan. Tambah lagi zaman sekarang ini zaman internet ya, zaman apa namanya ini? Online, dia belajar online. Dari pagi sampai malam di kamar terus main handphone dia. Ngapain nak? Belajar mah. Belajar. Kita nggak tahu belajar apa dia. Hah? Apakah memang benar belajar terus atau belajar cuma 1 jam, yang selebihnya buka YouTube, buka film macam-macam, film Korea yang lagi top itu sekarang. Anak muda tuh sering film Korea dan tontonnya, sibuk dengan handphone. Ini tantangan zaman, makanya kita super hati-hati Pak, super hati-hati. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita seluruh keluarga menjadi hamba Allah sejati sebelum mati. Itu target. Caranya amalkan yang 11 tadi. Udah hafal yang 11 tadi? Belum. Belum ya. Ya, diulang-ulang lah terus ya, diulang terus nggak apa-apa. Nanti setidaknya Bapak buka Quran nanti di rumah. Surat 25 Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Ya. Ini global ya. Kalau saya perinci waktunya habis nih. Saya perinci waktunya habis atau diskusi dulu? Boleh. Kalau mau perinci saya bilang satu aja saya perinci. Yang pertama aja dulu. Kalau enggak diskusi dulu boleh. Ada yang ditanyakan? 11 syarat menjadi hamba Allah yang sejati berdasarkan surat ini. Ya baik, dipersilahkan kepada ibu-ibu untuk pertama mengajukan pertanyaan. Kalau bisa arahkan ke materi ya pertanyaannya. Kalau enggak ada saya tambah poin pertama saya jabarkan. Hamba Allah yang rendah hati. Seperti apa rendah hatinya Ustaz? Seperti apa? Dari ibu-ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin dari bapak-bapaknya ada yang ingin ditanyakan juga. Enggak ada? Baik, ya ada Ustaz. Mau ditambah penjelasan satu lagi? Tambah ya. Dari 11 macam sifat atau kriteria hamba Allah yang sejati tadi, yang pertamanya saya jabarkan. Orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, rendah hati. Jangan sombong. Kenapa? Karena rendah hati itu hamba Allah. Yang tinggi hati, yang bersifat sombong, hamba iblis. Allah tak akui sebagai hambanya. Hamba siapa? Hamba iblis. Yang sombong hamba iblis. Dalilnya buka surat 2 Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah perintahkan kepada para malaikat. Waktu itu Pak, waktu itu malaikat, iblis, jin sederajat Pak. Semua makhluk yang mulia waktu itu. Makhluk mulia. Allah muliakan semuanya.
Ya, baik malaikat, jin, iblis sama. Tapi ketika ada kasus, ketika Adam baru Allah ciptakan, Allah perintahkan, hai para malaikat, sujudlah kalian sama Adam itu. Artinya hormatilah Adam. Ya, hormati dia. Sujud ke dia. Fasajadu, para malaikat semuanya hormat, semuanya sujud. Yang tidak mau siapa? Illa iblis. Yang nggak mau iblis. Kenapa nggak mau? Dua alasan iblis tidak mau hormat ke Adam. Pertama, aba itu malas, enggan. Nah, ini hati-hati nih Pak. Jangan kita mewarisi karakter iblis, enggan beribadah, malas sholat, malas ngaji, malas ikuti pengajian, malas beribadah. Itu karakter iblis tuh. Jadi kalau ada yang begitu, ayo perbaiki, jadi rajin, motivasi diri. Jangan ikut iblis. Kita hamba Allah, bukan hamba iblis. Yang kedua, wastakbar, dan menyombongkan diri. Tidak mau dia sujud karena malas, karena menyombongkan diri. Ini karakter iblis ini, yang dua ini Pak. Ya, malas ibadah, menyombongkan diri ketika Allah perintah. Ya, akibatnya apa? Wa kana minal kafirin. Akibatnya Allah cap, Allah klaim iblis sebagai makhluk yang kafir. Apa arti kafir? Apa arti kafir? Yang membangkang ke Allah, yang tertutup dirinya dari kebenaran. Itu arti kafir Pak. Yang bangkang ke Allah, diperintah nggak mau, dilarang tetap dikerjakan. Itu namanya bangkang, menutup diri dari kebenaran, tidak mau terima nasihat. Itu mana kafir sebenarnya. Di iblis Allah cap kafir. Terus Allah klarifikasi. Allah klarifikasi, ditanya apa alasannya, kok dia begitu. Di surat 7 Al-A'raf 12. Surat 7 ya, Al-A'raf 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud ke Adam? Kan aku yang perintahmu sujud, kenapa enggak mau? Qala, iblis menjawab, ana khairum min. Saya lebih mulia dari Adam itu. Lebih mulia saya dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api yang mulia, sementara Adam dari tanah yang kotor. Dari segi penciptaan, status penciptaan, saya lebih tinggi. Nah, itu yang sombong tuh Pak. Merasa tinggi itu sombong namanya. Itu sombong. Di tawadhu, rendah hati. Kalau sombong adalah tinggi hati, merasa tinggi. Kalau memang tinggi nggak apa-apa. Bapak tinggi, berkuasa, menjabat, nggak apa-apa. Bapak kaya raya, tinggi kena hartanya, bagus. Kalau bisa umat Islam itu Pak di atas semuanya kalau bisa. Yang terkaya Muslim, yang berkuasa Muslim, bagus itu. Yang paling gagah Muslim, bagus itu. Jadi kalau kita tinggi bagus, itu Allah inginkan. Tapi merasa tinggi ini yang paling Allah nggak suka. Dia tinggi, betul, tapi merasa tinggi lagi, sehingga berdampak kepada bangkang ke Allah yang maha tinggi, berdampak kepada menghina orang lain, orang direndahkan. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau dia tinggi, tapi tingginya tetap tunduk ke Allah, tingginya tetap mengayomi manusia, tingginya berguna untuk orang lain, nggak apa-apa. Seperti Nabi Sulaiman tinggi nggak Pak? Tingginya kenapa? Berkuasa, raja, presiden kalau zaman sekarang. Tapi sombongkah dia? Nggak sombong. Songongkah dia? Nggak songong. Zolimkah dia? Nggak. Itu Nabi Sulaiman, raja. Ya, raja pemimpin tapi yang rendah hati, nggak sombong. Kaya raya tapi nggak angkuh. Beda dengan Fir'aun. Beda ya? Fir'aun tuh tinggi, raja, tapi sombong, zolim. Hah? Bapak akui nggak Fir'aun tuh zolim? Diakui nggak dia sombong? Hah? Itu Fir'aun. Karena dia tinggi, merasa tinggi, berkuasa. Sewenang-wenang, semaunya aja. Negara milik saya kok.
Saya mau saya lah bikin peraturan. Itu Fir'aun itu. Jadi Fir'aun tuh tetap ada sepanjang zaman, Pak. Tetap ada terus. Setiap negara ada Fir'aunnya itu. Ya, ada Fir'aunnya. Yang berkarakter Fir'aun itu ada tiap negara. Nggak tahu Indonesia ya. Semoga nggak ada. Doakan semoga nggak ada. Amin. Terus Korun. Korun tuh Pak kaya raya Pak. Kaya raya. 20 ekor onta yang kuat-kuat tidak mampu membawa anak kunci gudangnya. Coba berapa kayanya tuh Korun Pak? Kaya banget Pak. Anak kunci gudangnya nggak terbawa oleh sekian ekor onta yang kuat. Itu menggambarkan kaya rayanya Korun. Orang kaya raya yang punya dana. Boleh Islam menganjurkan, menyuruh umatnya untuk kaya raya, tapi rajin berinfak, bersedekah, bantu orang lain. Ke surga karena hartanya, seperti Khadijah, Utsman bin Affan. Jangan seperti Korun. Korun tuh kikir, tidak mau berderma, zalim, sombong, songong. Itulah Korun. Dicari ya. Ketika Allah tenggelamkan dia, ditenggelamkan, bumi itu apa namanya? Bumi terbelah, Pak. Bumi terbelah, dia turun ke bawah. Dikubur hidup oleh Allah. Dia sekeluarga sama hartanya, sama istananya. Dikubur hidup, Pak. Langsung bumi terbelah, langsung turun ke bawah, Pak. Begitu sudah hilang istananya, bumi bertaut lagi, Pak. Bertaut lagi. Tanpa bekas. Orang Mesir mencari, Pak, di mana ya tanah bekas Fir'aun itu tenggelam, terkubur di mana ya? Dicari tuh Pak, tapi tidak ketemu. Kalau ketemu Pak, wah, negaranya jadi makmur itu. Intan, berlian, emas, permata, walaupun berpuluh tahun dikuburkan, dia tetap emas Pak. Betul nggak? Hah? Harta Korun namanya. Di Mesir dicari orang Pak, tapi tidak ketemu. Termasuk di Indonesia pun dicari. Di Indonesia cari Pak, kok bisa Ustaz? Pernah nggak dulu beritanya? Di mana dicarinya? Di Bogor ya? Di Bogor dulu pernah cari Pak. Ustadz kok ke Bogor carinya Ustadz? Ada apa? Mungkin. Ini mungkin ya. Semoga salah. Bumi itu kan bulat. Bulat ya. Ini gak panjang ya. Bulat. Di atas Mesir. Di bawah Indonesia. Australia, Amerika, Ethiopia, Yordania. Nah, ini. Nah, Indonesia di bawah, Mesir di atas. Begitu tenggelam ke dalam bumi, mana tahu nongol di Indonesia. Nongol di sini dia, mana tahu begitu katanya. Cari di Indonesia, cari di Bogor. Tapi kalau ketemu Pak, alhamdulillah juga itu. Hutang kita yang lagi banyak lunas itu semua Pak. Lunas semua Pak. Berapa hutang kita sekarang? Hutang Indonesia. Tahu nggak? Orang BPK sini nggak? Banyak nggak? Berapa ribu triliun? Nah, Pak, seandainya ketemu harta Korun ini di Indonesia, insya Allah lunas hutang semua tuh Pak. Lunas hutangnya. Tapi karena tidak ketemu, tidak lunas-lunas. Tidak lunas-lunas Pak, bertambah terus. Nah. Tapi Korun Pak kaya raya, tapi sombong ya. Wah, coba kalau kaya tapi dermawan Pak. Allahu Akbar. Mesir itu luar biasa hebatnya Pak. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Korun sombong harta bendanya. Haman, siapa Haman? Haman itu siapa? Orang yang berilmu, intelektual, pembisik, penasehat kerajaan. Itu Haman namanya. Setiap negara punya Haman, punya pembisik kerajaan, pembisik istana, punya pemikir-pemikir istana yang dipercaya oleh istana. Ada nggak? Ada. Di Indonesia juga ada Pak. Ada. Nah, jadi Mesir itu Pak di zaman itu Fir'aun rajanya, pendananya Korun, pemikirnya Haman. Ketiga-tiganya berkarakter sombong. Nah, kalaulah rendah hati dia, ya Allah, kok rendah hati Pak, Masya Allah.